Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada para asisten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Nathan Tanuri dengan NIM 19. Nama saya Mutiara Sanggreni dengan NIM 45. Nama saya Laurentius Dani dengan NIM 107. Kami dari kelas 1, kelompok 11, dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil pitch deck kami tentang evaluasi proses bisnis dan layanan GO. Sebelumnya ini merupakan profil singkat dari perusahaan yang kami kaji, yaitu nama resminya PT Pendidikan Ganesha Operation. Pada cabang yang kami wawancara itu terletak di Jalan Imam Bonjol, Tambun, Bekasi. Dan narasumber yang kami wawancarai adalah Kakak Siti Mufia yang merupakan Kepala Sekretariat GO Sumberjaya. Untuk jenis usaha yang dijalankan itu merupakan usaha jasa lembaga bimbingan belajar. Visi dari GO adalah untuk menjadi lembaga bimbingan belajar yang terbaik dan terbesar di seluruh Indonesia. Untuk misinya ada 5. Satu, mendidik siswa agar berprestasi di tingkat sekolah, kota, kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Dua, melakukan investasi pembelajaran melalui terobosan revolusi belajar dan teknologi informasi. Tiga, meningkatkan budaya belajar siswa. Empat, meningkatkan mutu pendidikan. Dan misi terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, selanjutnya kita akan membedah posisi Go dari sisi eksternal dan juga internal. Secara eksternal, kerangka PSL ini akan menunjukkan regulasi seperti kurikulum merdeka dan juga tren AI untuk menuntut adaptasi cepat GO lewat aplikasi GO Expert dan operasional paperless. Dari sisi porters, industri bimbel ini memiliki rivalitas yang sangat tinggi dengan pemain seperti Nurul Fikri dan juga Genius. Tetapi Go ini terlindungi karena em, ada supplier powernya itu tergolong rendah. Perusahaan GO ini mampu memproduksi materi dan juga sistem pengajarannya itu secara mandiri. Lalu secara internal, Go ini mencatat revenue-nya itu 47,25 miliar dengan relatif market share-nya itu 1,95 yang menempatkan Go ini di kuadran star pada BCG Matrix. Pemetaan SWOT-nya juga menunjukkan koordinat di X 1,3 dan di Y 0,8, yang mana itu ada di kuadran agresif. Artinya kekuatan internal Go ini tuh melampaui kelemahannya. Jadi key takeaway-nya itu di tengah rivalitasnya yang tinggi ini, Go ini tuh harus mengeksekusi strategi ofensif agar kepemimpinan pasarnya itu tetap absolut dan dapat tetap terus bertumbuh. Dari hasil analisis sebelumnya, terlihat bahwa GO memiliki peluang pertumbuhan yang besar, tetapi masih menghadapi beberapa kendala operasional dan layanan digital. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi beberapa requirement dan objektif utama perusahaan yang terlihat pada slide berikut. Di aspek internal, GO membutuhkan fitur self-service untuk mengurangi beban customer service, monitoring siswa yang lebih terintegrasi, serta maintenance server rutin. Kemudian di aspek customer, GO berfokus pada stabilitas aplikasi GO Expert itu sendiri, kemudian keintuitifan aplikasi dan layanan administrasi yang lebih responsif. Kemudian pada learning and growth, GO membutuhkan sistem evaluasi akademik yang berbasis data, sedangkan pada aspek finansial, perusahaan berfokus pada optimalisasi kapasitas kelas dan sistem pembayaran otomatis. Requirement-requirement tersebut kemudian diterjemahkan menjadi objektif yang lebih terukur, seperti misalnya peningkatan availability GO expert, pengurangan permintaan ke customer service, juga peningkatan hasil belajar siswa. Jadi di gambar ini itu mengilustrasikan value chain atau rantai nilai dari aktivitas bisnis perusahaan Ganesha Operation. Jadi overall itu dipetakan ke dalam 2 kategori besar, yaitu primary activities yang merupakan aktivitas inti yang dilakukan oleh GO. Itu terdiri dari ada inbound logistics, contohnya persiapan materi dan aset operasional. Kemudian operations, contohnya pelaksanaan KBM. Tiga, outbound logistics, contohnya pendistribusian hasil belajar. Kemudian ada sales and marketing, contohnya promosi bimbingan belajar. Dan ada services yang mencakup penyediaan pendampingan dan kelanjutan. Untuk kategori kedua, itu terdiri dari supporting activities yang merupakan aktivitas pendukung agar primary activities-nya dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Yang termasuk dalam activities ini ada investasi pada aset fisik dan fasilitas, itu termasuk dalam jenis procurement, inovasi dan pemeliharaan aplikasi belajar, masuk dalam jenis teknologi development, perekrutan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar, masuk dalam human resource management, dan terakhir ditopang oleh manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan yang kuat. Itu masuk dalam jenis firm infrastructure. Oke, selanjutnya strategi mapping untuk Norton Kaplan. Peta ini memvisualisasikan hubungan sebab akibat, mulai dari fondasi learning and growth perspektif, yaitu difokuskan pada infrastruktur IT dan juga SDM-nya, yang mana akan mendorong efisiensi internal, lalu menciptakan value unggul bagi pelanggan, hingga pada akhirnya untuk mencapai tujuan
target finansial GO. Lalu dari 26 inisiatif, kami dapat menyoroti solusi untuk masalah kerentanan sistem saat update fitur, yaitu yakni dengan mengimplementasi MDM berbasis cloud, lalu penerapan pipa CI/CD dan pengembangan kerangka SRE. Inisiatif ini merupakan program strategis untuk menjamin uptime aplikasi, bukan sekedar SOP harian. Untuk takeaway-nya, transformasi ini tuh berfokus pada keandalan IT dan otomatisasi layanan untuk memangkas kerja manual dan memaksimalkan profitabilitas dari GO. Kemudian untuk melihat pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam operasional GO, dilakukan beberapa pemetaan bisnis aktor diagram. Di sini terdapat 2 jenis aktor, yaitu aktor internal dan juga eksternal. Aktor internal dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu top management, branch management, front office, dan juga back office. Untuk top management sendiri berperan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sementara branch management fokusnya lebih ke menghubungkan kebijakan pusat dengan operasional cabang. Lalu ada front office seperti pengajar dan customer service yang berinteraksi secara langsung dengan siswa dan orang tua, sedangkan back office mendukung operasional internal seperti pendidikan, teknologi, keuangan, dan juga operasional. Nah, dari diagram ini terlihat adanya pembagian fungsi strategis, operasional, dan juga layanan pembelajaran yang saling terhubung. Jika tadi bisnis aktor diagram menunjukkan siapa saja aktornya, maka aktor operation viewpoint menunjukkan bagaimana para aktor-aktor tersebut saling berinteraksi dalam operasional sehari-hari. Kolaborasi pertama itu yang terjadi pada layanan administrasi antara customer service, kepala unit, serta siswa dan orang tua. Kemudian terdapat pula proses pembelajaran dan tryout antara pengajar, customer service, dan siswa dengan dukungan GO expert. Selain itu, terdapat juga proses pelaporan performa dan pengelolaan materi ajar yang melibatkan Departemen Operasional juga Departemen Pendidikan. Dari diagram ini, kita juga bisa melihat bahwa penggunaan GO Expert, WhatsApp, dan juga Excel dalam proses operasional menunjukkan bahwa beberapa proses ini masih belum sepenuhnya terintegrasi atau beberapa masih dilakukan secara semi-manual. Oke, next kita masuk ke dalam capability mapping dari Ganesha Operation itu sendiri. Jadi ini tuh gunanya untuk apa? Ini tuh untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan semua kemampuan yang dibutuhkan organisasi atau GO untuk melaksanakan strategi bisnisnya. Jadi di sini dapat dilihat capability mapping diagramnya yang sudah dipetakan berdasarkan yang sudah dipetakan dengan warnanya masing-masing berdasarkan maturity level ya. Di sini aku sedikit menjelaskan untuk maturity level initial itu dipetakan dengan warna merah yang berarti prosesnya sudah dilakukan tapi masih belum teratur. Untuk maturity level manage ditandakan dengan warna oranye itu yang berarti prosesnya telah diulangi dan ada polanya, tapi belum distandarisasi secara penuh. Untuk maturity level define ditandai dengan warna kuning, itu menandakan bahwa semua prosesnya sudah didokumentasi dan distandarisasi dengan baik. Untuk mencapai level quantitatively managed, itu ditandai dengan warna hijau, itu artinya proses sudah berjalan dengan standar tertentu dan secara konsisten, serta sudah diukur performanya secara kuantitatif. Dan untuk mencapai level yang paling dewasa adalah optimizing, yang ditandai dengan warna biru, yang menandakan bahwa prosesnya sudah berjalan dengan sangat efisien, dan fokus utamanya sudah pada perbaikan berkelanjutan. Di sini, untuk capability mapping-nya dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu strategic capabilities, terdiri dari marketing and partnership management, financial strategy management, dan business plan management. Kategori kedua adalah operational capabilities yang terdiri dari student life cycle management dan academic management. Yang terakhir ada juga supporting capabilities yang terdiri dari digital services and IT management, logistics and procurement, dan staff management. Lanjut, pada value stream diagram ini, alur layanan GO digambarkan secara end-to-end, mulai dari persiapan pembelajaran hingga pendampingan siswa. Diagram ini menunjukkan tahapan utama yang dilalui siswa selama menggunakan layanan GO, mulai dari onboarding, pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, sampai ke layanan pendampingan lanjutan. Selain itu, terdapat juga di sini gambaran activity ratio pada setiap tahapan proses. Dari hasil analisis ini terlihat bahwa proses evaluasi hasil pembelajaran, khususnya evaluasi hasil TO ini masih memiliki waiting time yang cukup tinggi atau kurang lebih sekitar hampir 5 hari, sehingga menjadi salah satu bottleneck utama layanan GO sendiri. Selain melihat alur prosesnya, kami juga memetakan capability yang mendukung setiap tahap value stream tersebut. Capability utama yang mendukung value stream GO itu terdiri dari 3. Yang pertama ada academic management, kemudian student life cycle management, serta digital service and IT management. Academic management ini mendukung proses pembelajaran dan evaluasi siswa, kemudian student life cycle management mendukung onboarding, monitoring, dan pendampingan siswa, sedangkan digital service dan IT management mendukung integrasi layanan digital melalui GO Expert.
Dari diagram ini terlihat bahwa capability digital memiliki keterlibatan hampir di seluruh proses layanan GO. Oke, next tentunya setiap perusahaan itu memiliki alur kerjanya masing-masing. Nah, di sini agar lebih memudahkan kita dalam menggambarkan dan memahami alur kerja yang kompleks dari Ganesha Operation itu sendiri, maka kami membuat BPMN atau Business Process Model and Notation Diagram yang bisa dilihat pada slide ini. Secara singkat, prosesnya dimulai dengan pendaftaran murid baru, yang dimana secara bersamaan staf juga menyiapkan kelas untuk keperluan KBM dan Departemen Pendidikan menyusun dan membuat materi dan soal baru. Lalu kemudian setelah customer service memverifikasi pendaftaran murid baru, maka mereka akan mendapatkan akun GO Expert mereka masing-masing, yaitu aplikasi terintegrasinya GO, yang dimana nanti setelah memilih kelas, mereka akan langsung bisa memulai kegiatan mesin mengajar. Nah, di sini kegiatan KBM itu akan dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan KBM biasa, di mana mereka belajar materi baru dan mengerjakan latihan soal yang diberikan, atau adanya sesi tryout atau ujian. Nah, setelah di akhir tahap pembelajaran, mereka akan mendapatkan evaluasi progres belajar masing-masing. Lalu juga ada diberikan monitoring dan konsultasi akademik, yang dimana setelah itu semua selesai, mereka bisa mengajukan pertanyaan atau keluhan kepada customer service, di mana customer service akan menerima dan menangani pertanyaan atau keluhan tersebut. Bisa dilihat sebelah kanan, dijelaskan secara singkat arti dari tiap simbol ataupun garis yang ada pada BPMN-nya. Dan setelah dianalisa, semua kegiatan ini dapat dipecah menjadi 6 task atau 6 kegiatan utama, yaitu satu, persiapan operasional KBM, pelaksanaan dan evaluasi tryout, pelaksanaan KBM, pendaftaran dan onboarding siswa baru, task monitoring dan konsultasi akademik, serta penanganan pertanyaan dan keluhan. Selanjutnya berikut merupakan pemetaan Housing Country yang merangkum inisiatif prioritas untuk 5 misi utama GO. Untuk misi 1 dan 4 tentang prestasi dan juga mutu, fokus kita merupakan pengajaran yang adaptif lewat analitik tryout, workshop kurikulum, dan juga sistem rekomendasi. Untuk misi 2 mengenai teknologi akan dijaga lewat migrasi cloud, pencegahan downtime, dan juga pemantauan server 24 jam tiap harinya. Misi ketiga itu terkait budaya belajar kita yang akan direalisasikan lewat notifikasi ke target, yaitu siswa, portal orang tua, dan juga early warning dashboard. Terakhir untuk misi kelima, untuk jangkauan pasar dilakukan lewat optimalisasi kapasitas kelas, insentif silang cabang, dan juga program referral untuk alumni. Intinya, strategi-strategi ini itu bertumpu pada akademik berbasis data, keandalan IT, dan juga perluasan pasar yang berkelanjutan. Untuk tahap terakhir merupakan inisiatif action to be taken, yang mana akan dirangkum menjadi 5 inisiatif representatif. Di sisi akademik, kita akan membangun dashboard analitik untuk pengajar. Untuk stabilitas sistem, langkahnya adalah migrasi database ke cloud dengan SLA yang ketat. Lalu untuk internal, kita akan mengeksekusi sistem notifikasi otomatis. Dan juga untuk workshop kurikulum berbasis data juga. Terakhir, kita akan ekspansi pasar yang mana akan dieksekusi lewat kampanye, lewat referral bagi alumni. Sebagai penutup, rencana aksi ini itu juga akan membuktikan inisiatif Go ini didukung oleh langkah yang terstruktur dan berfokus pada hasil yang terukur. Oke, lalu apa kesimpulan dari semua ini? Berdasarkan hasil analisa yang mendalam kami dapat menyimpulkan bahwa GO itu memiliki posisi bisnis yang sangat kuat dan layanan pembelajaran yang sudah sangat terstruktur. Lalu beberapa proses operasional itu memang masih sangat bergantung pada customer service-nya, pada Excel dan pada WhatsApp, sehingga integrasi layanannya masih belum optimal. Lalu monitoring siswa dan dokumentasi informasinya dari GO itu masih banyak dilakukan secara semi-manual, jadi masih ada yang dilakukan secara online dan masih ada juga yang dilakukan harus secara manual oleh customer service. Dan keempat, GO Expert itu sudah mendukung proses pembelajaran, tetapi manfaatannya itu masih perlu dioptimalkan. Dan terakhir, fokus pengembangannya perusahaan GO itu diarahkan pada otomatisasi layanan, integrasi data, dan peningkatan kualitas layanan digital agar operasionalnya lebih efisien dan terintegrasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan.